Kami berdoa supaya apa yang kami nyanyikan ini bukan hanya di mulut kami saja, tapi kami tahu persis siapakah diri kami dan mengapa Engkau menyelamatkan kami. Dan kami masih harus terus belajar bagaimana kami bisa menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami ditolong dan dimampukan untuk memahaminya, supaya kami kembali diperbaharui komitmennya untuk hidup sebagai saksi Kristus. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, bagian firman Tuhan akan kita renungkan pada pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat saudara-saudara ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara, Senin kemarin saya diundang oleh Wow Ministry untuk menghadiri fellowship yang mereka lakukan, acara rutin. Nah, kali ini fellowship-nya adalah dengan hamba-hamba Tuhan, youth pastor. Mereka membahas dan mendiskusikan tentang youth worship, tentang pelayanan kaum muda. Jadi yang hadir ini adalah hamba-hamba Tuhan. Lalu tugas saya bukan membawakan materi. Pak Jimmy bilang, Ibu hanya memberikan tanggapan tentang sharing mereka. Jadi ada sekitar 9 gereja yang sharing, menceritakan pengalamannya, menceritakan pergumulannya dan tantangan yang mereka hadapi di dalam pelayanan kaum muda. Lalu setelah mereka sharing, saya disuruh kasih ide. Jadi putar otak untuk membaca kondisi mereka ya, kasih ide, kasih solusi, kasih penguatan dan sebagainya. Ada yang menarik, saudara, ada seorang youth pastor yang share bahwa mereka ingin sedang menggumulkan untuk memulai ibadah minggu yang khusus hanya untuk anak muda. Ya, dia bilang selama ini pertemuan yang mereka lakukan itu adalah persekutuan hari Sabtu. Jadi rasanya it's about the time kami perlu memiliki ibadah kaum muda yang di hari Minggu gitu. Kami sudah bertahun-tahun rasanya persekutuan hanya begitu-begitu saja. Dan kami ingin memulainya. Jadi dia bertanya lagi, bagaimana ya Bu ya? Apa yang harus kami lakukan untuk memulai ibadah youth di hari Minggu ini? Secara SDM kami juga nggak banyak, katanya begitu. Tapi ada juga kekhawatiran dari majelis nanti kalau kami bikin youth worship di hari Minggu nanti malah nggak kepegang dan sebagainya. Tapi rasanya sudah urgent, katanya dia gitu. Lalu ada satu kalimat yang menarik, dia bilang begini, memang sih Bu, kami nggak akan bisalah bersaing dengan gereja-gereja karismatik yang banyak diminati kaum muda. Saya mikir kok bersaing, saya pikir ya. Ini pemikiran yang tidak tepat ya. Kenapa tidak fokus pada ibadah gitu? Bukankah ibadah itu adalah berkumpulnya orang-orang percaya untuk menyembah dan memuliakan Allah gitu? Kenapa kok bisa mikirnya kita sih nggak bisa bersaing katanya gitu? Emang dikira ini warung kopi gitu ya, bersaing sama yang lain gitu? Kalau warung kopi perlu bersaing sama warung kopi yang lain gitu. Aneh sekali konsep ini kan. Saudara bayangkan kalau dia punya pemikiran itu di back mind-nya soal bersaing gitu. Kita bisa membayangkan cara-cara apa yang dia pakai untuk ibadahnya, bukan? Cara-cara apa yang akan dia pakai karena pikiran itu bersaing gitu. Kok bersaing ya? Saya bingung juga mendengar perkataan itu. Jadi saudara tidak heran gitu ya. Pelayanan kaum muda, juga ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja itu memang sibuk membuat bagaimana supaya eventnya menjadi menarik. Supaya orang banyak datang. Dan kalau orang sudah datang, betah. Jadi
ibadah-ibadah didesain supaya orangnya betah dan memastikan nanti minggu depan datang lagi. Kalau bisa jangan pindah ke gereja lain, jangan pindah channel kalau memang masih online gitu. Nah saudara, memang hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan promosi ini. Kita sibuk mempromosi. Ya, dalam dunia bisnis kalau orang jualan katanya bukan masalah apa yang kamu jual gitu, tapi bagaimana kamu mempromosinya, bukan? Orang jual cireng. Cireng mah di mana sama aja ya, cirengnya cireng bukan? Cirengnya kanji gitu. Tapi yang penting bagaimana mempromosikannya, mengemasnya sehingga cirengnya bisa disebut bukan cireng biasa. Gitu. Lalu orang makan cireng rasanya beda gitu. Padahal sama aja gitu. Tapi karena kemenangan dari promosinya, saudara. The gereja sibuk mempromosikan dirinya. Setiap hari mengkomunikasikan event, kasih tahu sama dunia bahwa kami di sini, we are different, come join us dan sebagainya. Lebih celakanya lagi, hamba-hamba Tuhan juga sibuk mempromosikan dirinya. Bagaimana terlihat tampil bagus, bagaimana terlihat keren, bagaimana terlihat profesional gitu. Ketika kita berkhotbah, saudara-saudara, tantangan dan godaan yang sering kali kita jatuh, sadar nggak sadar, dan ini dihadapi oleh orang yang pengkhotbah pemula ataupun pengkhotbah yang sudah punya jam terbang tinggi. Godaannya adalah self-promotion, mempromosikan diri. Karena kita nih hamba-hamba Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya di depan kamera 24 jam. Ganti status setiap 1 jam. Gitu ya, pasang ini dan pasang sebagainya. Sibuk menyampaikan siapa dirinya. Sibuk menyampaikan kepada dunia pesan-pesan. Memang atas nama pesan-pesan yang rohani, tapi sesungguhnya dia sedang mempromosikan dirinya. Dia bilang sama dunia bahwa dia eksis. Saudara, guru-guru atau pembicara-pembicara di dalam konteks dari tulisan Paulus yang kita baca tadi, kalau mereka datang ke suatu kota, maka mereka akan mempromosikan dirinya. Mereka akan mempromosikan dirinya, mereka akan buat pertemuan. Mereka undang orang, dan mereka mengiklankan pertemuan itu supaya orang datang, lalu dia akan mendemonstrasikan kompetensi mereka. Ya, mereka akan mendemonstrasikan bagaimana mereka punya kemampuan berbicara, kemampuan retorika yang hebat, pemikiran-pemikiran yang mendalam dan sebagainya. Kalau dia sukses atau orang tertarik, maka orang daftar jadi muridnya gitu. Kalau dia bagus, maka banyak orang menjadi murid, dan kemudian kalau banyak murid, maka dia akan tinggal lebih lama di kota itu. Jadi ilmu retorika ini bukan cuma sekedar bagaimana dia bisa bicara dengan baik, tapi bagaimana dia meramu, bagaimana dia menyusun argumentasi, bagaimana ketika dia berbicara, orang jadi ikut, orang jadi melakukan apa yang dia minta. Dan kemampuan retorika ini adalah satu kemampuan yang orang waktu itu ingin sekali miliki. Dan itu adalah satu kemampuan yang betul-betul kalau orang memilikinya, maka dia akan punya kuasa. Kalau orang mau berkuasa, orang harus mampu punya kemampuan retorika. Nah, saudara, dalam ayat 1, kita melihat Paulus memilih cara yang berbeda dari guru-guru pada waktu itu. Dia bukan datang membuat promosi, membuat event seperti yang guru-guru itu lakukan. Dia katakan, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat. Dalam bahasa Inggris, with lofty speech or wisdom. Lofty speech itu jadi memang bukan indah, bukan cuma sekedar indah. Kalau indah kan kayak bunga-bunga gitu ya, kayak orang puisi itu indah. Tapi lofty speech itu kalau dalam terjemahan lain tuh kayak excellence of speech. Jadi kayak suatu perkataan yang tinggi, yang mulia gitu, yang hebat, yang sophisticated gitulah dalam bahasa Inggris yang lain gitu. Ini satu kemampuan yang luar biasa, dan ini memang adalah persyaratan untuk seorang orator, untuk seorang guru-guru. Dia mesti sanggup memiliki hal itu. Tapi Paulus tidak memilih cara itu. Paulus tidak pilih cara itu. Pernyataan Paulus ini tidak berarti dia nggak punya keahlian retorika, bukan. Dia punya keahlian retorika. Bukan berarti dia tidak punya pengetahuan, dia punya pengetahuan. Bahkan di kisah 26 digambarkan Festus mengakui kehebatan Paulus dan mengatakan, kamu gila, engkau gila Paulus katanya. Ilmu yang banyak itu membuat engkau gila. Dia punya pengetahuan.
Paulus punya pengetahuan, Paulus punya kemampuan retorika. Seperti guru-guru waktu itu, walaupun ada sumber yang mengatakan bahwa kemampuan retorikanya nggak hebat-hebat banget gitu. B kata anak muda, ya B biasa aja gitu. Apolos dikatakan lebih pinter, lebih hebat gitu ya. Bahkan orang-orang Korintus bisa menangkap di area ini memang sebenarnya dia lemah. Di area retorika ini memang Paulus nggak kuat. Tidak heran itu sebabnya orang mudah menyerang Paulus di area ini, bukan? Kita tahu di 2 Korintus pasal 10, orang mengatakan tentang Paulus bahwa dia tuh nggak konsisten gitu. Tulisannya kelihatan tegas gitu, ya 2 Korintus pasal 10 ayat 10. Tulisannya kayak tegas. Tapi begitu ketemu orangnya, kayaknya lemah gitu. Jadi nggak cocok tulisan sama retorikanya gitu. Jadi dia juga dikatakan tidak mahir bicara. Dikatakan Paulus ngomongnya tuh nggak ada artinya, katanya begitu. Jadi dia bisa berretorika, dia bisa berargumentasi, dia bisa berbahasa tinggi walaupun bukan yang paling hebat. Tapi yang dimaksud Paulus di ayat 1 ini adalah bahwa dia tidak mau menjadikan semua kompetensi itu atau kriteria retorika itu sebagai sesuatu yang penting atau yang dia andalkan gitu. Dia tidak memilih cara yang dipakai oleh guru-guru pada waktu itu. Menggunakan kekuatan retorika untuk mempersuasi orang lain. Dia nggak pakai itu. Dia menolak untuk mempromosikan dirinya. Mengapa, saudara? Alasannya ada di ayat 2, dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Para pembicara pada waktu itu kalau mau berpidato, dia akan menyelidiki, akan cari tahu. Ya, kalau kita sekarang juga kan research ya. Kalau saya mau khotbah kemana, saya googling siapa sih jemaatnya nih ya. Itu sudah hal yang banyak dilakukan orang pada waktu itu. Jadi dia akan cari tahu siapa sih pendengarnya. Begitulah cara mereka supaya mereka bisa menyampaikan apa yang diinginkan pendengarnya. Supaya mereka bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh pendengar dan memberikan apa yang diinginkan oleh pendengarnya. Jadi pendengar suka kan, kalau pendengarnya mendapatkan apa yang dia inginkan, maka pendengarnya akan suka. Pembicaranya pun jadi terangkat, pembicaranya pun juga menjadi mempromosikan dirinya gitu. Nah, pernyataan ini tidak berarti bahwa Paulus benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Bukan berarti dia buta sama sekali tentang kota Korintus dan nggak tahu apa-apa gitu, bukan. Dia memang sedang membuat satu kontras yang jelas sekali, perbedaan antara dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai saksi Kristus dengan para orator di zaman itu. Ya, Paulus tidak pilih itu karena dia bukan ingin menyampaikan apa yang ingin didengar oleh pendengarnya. Dia tidak ingin menyampaikan apa yang ingin didengar oleh pendengarnya, tapi apa yang harus didengar oleh pendengarnya, yaitu berita Kristus yang disalib. Saudara, berita tentang Kristus dan karya keselamatan yang Kristus lakukan ini menjadi pesan utama, menjadi pesan satu-satunya, bukan dirinya. Dia hanya ingin menyampaikan berita tentang Kristus yang disalib, dan dia tahu nggak mungkin seorang pemberita mempromosikan dirinya dan pada saat yang sama juga menyampaikan pesan tentang Kristus yang disalib. Nggak mungkin dua-duanya gitu. Paulus bahkan, saudara, kalau kita melihat, dia masuk ke dalam satu tema yang paling tidak populer. Dia masuk kepada tema yang tidak populer, salib. Kristus yang disalib. Itu tema yang gak akan dipilih oleh orang. Kalau kita dengar frasa salib Kristus, itu kan, wah, itu kayak puitis gitu. Si James langsung bisa bikin puisi. Begitu ada kata salib Kristus, kayaknya gitu kan ya. Tapi kalau orang pada waktu itu mendengar kata salib, bukannya tapi salib ngomonginnya. Salib itu adalah sesuatu yang horrible gitu, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang gak enak untuk dibicarakan. Tapi dia memang bukan sedang memanjakan telinga audiensnya, saudara-saudara. Dia bukan sedang memanjakan telinga audiensnya, dia sedang menyampaikan berita yang harus didengar oleh audiensnya.
Dia harus sampaikan berita itu, karena berita itu adalah sentral di dalam khotbahnya. Sentral di dalam pesannya, biarpun itu tidak menyenangkan telinga. Bahkan Paulus dikatakan datang dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Ini menarik sekali. Ini kemasan yang sama sekali tidak menarik untuk seorang orator. Ya, kalau zaman sekarang pengkhotbah kan ganteng-ganteng ya. Cakep-cakep gitu. Artis-artis gitu kayaknya ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus ini, dia datang dalam lemah, ketakutan, gentar. Wah, ini standar ini bukan standarnya orator pada waktu itu. Weakness, great fear, trembling. Tapi trembling ini sebenarnya bisa juga dipakai oleh para orator, saudara. Ya, para orator itu bisa menggunakan hal-hal yang bersifat dramatik. Jadi kata trembling atau gemetar gitu ya, gemetar. Itu kalau dipakai secara pas, itu bisa menimbulkan efek dramatis gitu. Ya, jadi para orator itu bisa memakainya sebagai sesuatu yang menarik ya. Kayak mungkin sekarang kalau orang suka begini, kan gemetar ya. Jadi ngomong gini, oh Tuhan, itu kan gemetar gitu ya. Itu efek dramatik. Tapi bukan gemetar yang begitu yang sedang Paulus alami ya. Bukan gemetar yang seperti itu. Dia memang gemetar, dia memang takut karena dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang gak mau percaya. Secara fisik juga dia tidak menarik. Di Galatia pasal 4, Paulus mengakui bahwa secara fisik dia bisa menjadi pencobaan buat jemaatnya. Kan menarik, dia tidak rupawan. Ya, dia tubuhnya tidak proporsional. Bahkan ada komentator yang mengatakan bahwa katanya dia punya hunchback di belakangnya. Gak menarik untuk seorang public speaker. Matanya, saudara bayangkan kalau orang ngomong, pembicara, matanya bernanah, merah-merah, tidak menarik untuk dipandang. Gitu. Jadi betullah dia datang dengan lemah, ketakutan, dan gentar. Dia memang takut dan gentar, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang menganggap berita Kristus itu adalah foolishness, kebodohan. Dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima beritanya. Tapi dia tidak memakai hikmat dunia untuk menyampaikan pesannya. Dia memilih mengandalkan kekuatan Allah yang bekerja di dalam Roh Kudus. Dia tahu hikmat dunia tidak bisa membuat orang menerima pesan tentang salib Kristus. Paulus mengandalkan seluruh pesannya pada topangan Roh Kudus. Dikatakan di ayat 4, Paulus memiliki keyakinan akan kekuatan roh katanya. NIV menerjemahkan begini saudara. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Demonstration. Jadi ini Paulus bukan sekedar yakin gitu kan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Dia bukan sekedar yakin, tapi dia sudah melihat atau dia sudah membuktikan sendiri kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan dia. Ada demonstrasi yang nyata yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus ini. Kekuatan roh dalam konteks ini saudara bukan sekadar mukjizat tertentu seperti menyembuhkan orang sakit lah, pengusiran setan dan sebagainya. Tetapi Paulus melihat mukjizat yang dilakukan oleh Roh Kudus ini lebih kepada bagaimana Roh Kudus melakukan pertobatan pada orang-orang berdosa seperti dia juga. Dia yang dulunya membenci orang Kristen, dia yang dulunya berseteru dengan Allah, tapi kemudian Roh Kudus bekerja mempertobatkan dirinya. Pertobatan itu adalah mukjizat yang sangat besar, karena ada orang yang sebelumnya mati secara rohani, tapi kemudian dibangkitkan, lalu yang sebelumnya memusuhi Allah, tapi kemudian diubahkan dan menjadi mengasihi Allah. Dalam kelemahannya, dalam kegentarannya, dan ketakutannya, dia tidak memilih memakai cara-cara manusia untuk mengatasi kekurangannya itu. Enggak. Tapi dia memberikan dirinya sepenuhnya pada pekerjaan Roh Kudus yang mendemonstrasikan kuasanya melalui perkataannya yang simpel itu. Yang tidak berbunga-bunga itu seperti orator pada zaman itu. Yang dengan pesan yang simpel juga bahwa Kristus yang disalibkan. Saudara, tidak ada tempat self-promotion di dalam diri Paulus. Hanya salib Kristus yang diberitakan. Ada pelajaran yang penting mengenai kelemahan dalam diri kita ya. Kelemahan dalam diri kita sebagai seorang saksi. Saya pikir begini saudara, mungkin Anda selama ini merasa
pernah berpikir gini, merasa terhalang untuk menjadi saksi gitu, karena berpikir bahwa aduh aku nih masih jelek sekali, dosa-dosaku banyak, kebiasaanku masih banyak yang jelek, mendingan aku diam-diam aja deh, nggak usah ngomong-ngomong lah, menjelaskan siapa Kristus kepada saudara-saudaraku atau familiku gitu. Anda berpikir, nanti dulu deh, aku beresin dulu deh dosa-dosaku ini, aku beresin dulu kebiasaan burukku ini, kalau udah tuntas semuanya, baru aku berani dan confidence menjadi saksi Kristus begitu. Saudara, tentu saja bila ada dosa dan kebiasaan buruk dalam hidup kita, Anda harus segera bereskan. Saudara harus segera bereskan. Tapi pernahkah Anda berpikir ya, bahwa justru orang yang pernah jatuh, orang yang pernah gagal, orang yang punya banyak kelemahan, justru nampaknya real gitu, nampaknya genuine gitu. Ketika dia bicara kepada orang lain juga yang lemah. Maksud saya, bukankah orang yang pernah mengalami terikat dalam pornografi, mengalami pergumulan, adalah orang yang tepat untuk berbicara kepada orang yang punya pengalaman yang sama gitu. Orang yang pernah gagal dalam mempertahankan kelakuannya bersih, justru akan memberikan pesan yang sangat kuat pada mereka yang juga sedang jatuh. Jangan salah ya, poin saya adalah, kalau Anda ingin membagikan atau menyaksikan Kristus, Anda kan gak bisa tunggu sampai kita menjadi teladan yang sempurna, sampai semua kejelekan ini pergi gitu dari kita, kan enggak begitu. Bukankah selalu ada hal yang buruk yang muncul lagi dan kemudian kita beresin lagi. Ada hal yang tidak benar yang kemudian kita sadari lalu kita beresin lagi. Selalu ada seperti itu kan. Apakah kita akan bilang tunggu benar-benar pergi gitu kan, enggak. Atau kita melakukan seperti yang Paulus lakukan. Dia menyatakan satu statement yang sangat kuat sekali. Yesus Kristus mati bagi orang berdosa dan di antaranya aku yang paling hina. Dia ngomong begitu. Ini statement yang sangat powerful dari Paulus. Dia sadar sekali bahwa dia bukan fokusnya, tapi Allah. Untuk itu dia tidak mau mengandalkan dirinya, tapi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadikan kekuatan, yang menubuhkan pesan, sehingga itu bisa diterima oleh orang lain. Saudara, kekuatan Roh Kudus inilah, topangan kekuatan Roh Kudus inilah yang memampukan kita bersaksi. Dan orang yang mendengarnya kemudian menjadi percaya. Itu suatu proses yang tidak bisa terjadi hanya karena kita pintar ngomong. Itu proses yang terjadi bukan hanya karena kita eksegesinya hebat, studi katanya luar biasa, penyampaiannya menarik, dan sebagainya. Khotbah di dalam dirinya sendiri sesungguhnya tidak mengubahkan orang. Khotbah di dalam dirinya sendiri sesungguhnya tidak mengubahkan orang. Kita memerlukan Roh Kudus dan mengandalkan Roh Kudus yang mendemonstrasikan kekuatannya lewat khotbah kita. Kekuatan itulah yang mengubahkan. Saya bukan mengatakan kita jangan usah belajar homiletika atau nggak usah belajar khotbah, nggak usah mempersiapkan meramu berhari-hari mempersiapkan khotbah, bukan begitu. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan diri. Seluruh hidup kita memerlukan topangan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita sehingga pesan yang kita sampaikan itu berpusat pada Kristus. Seperti alat musik itu. Biarpun Sean ada di sana, pegang stick, ada drum di sana. Tapi kalau drum itu tidak plug in ke loudspeaker, dia nggak akan bisa mainkan, nggak ada fungsinya, dia nggak akan bisa bunyi. Hidup kita harus terus plug kepada kuasa Roh Kudus itu sendiri. Saudara, saya menutup dengan satu pengalaman. Ada 2 hari ini, saya menyampaikan ini di grup dosennya. 2 hari ini saya mendapatkan WA dari mahasiswa yang pernah kita keluarin. Ya, yang ada 2 orang, dan itu berturut-turut. Kemarin itu apa? Selasa. Senin, Selasa. Gitu. Hari Senin yang pertama, tiba-tiba WA saya bilang begini, Bu, aku mau izin, mau pakai lagu Hidup Bagi Kristus. Boleh nggak, Bu? Saya bilang nggak perlu izin, itu pakai aja, saya bilang gitu. Akhirnya kita ngobrol, dan kemudian dia mengatakan, Bu, aku sungguh bersyukur bahwa aku pernah dididik di STTHA, katanya. Aku sekarang sudah menjadi wakil kepala sekolah, dan aku merasa didikan di STTHA itu sangat bermanfaat sekali buat aku. Aku bersyukur, aku tidak pernah menyesalinya, katanya gitu. Lalu yang kedua, juga mirip saudara. WA saya, dia bilang, Bu, aku tadi ketemu sama alumni STTHA. Lalu cerita-cerita, lalu dia juga mengatakan, aku bersyukur, aku pernah studi di STTHA. Dua-duanya kita keluarin. Saudara, dia mengatakan, aku bersyukur, saya sampai berpikir ya,
Padahal keluarnya mereka itu keras sekali. Kalau saya koreksi diri saya juga sadis banget gitu. Keras sekali keluarnya waktu itu. Itu sampai mungkin waktu itu kami berpikir, ini bener gak sih kita keluarin kan? Tapi memang harus demikian begitu. Dan saya yakin sesungguhnya keluarnya mereka itu ada pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan kita bisa melihat bahwa akhirnya mereka berproses. Kalau bukan Roh Kudus, gak mungkin mereka bisa mengatakan seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kami sangat terbatas gitu. Biasanya kalau ada yang mahasiswa keluar, kami bisa mengatakan begini, duh mungkin kita gagal. Mungkin kita gagal nggak bisa bentuk dia. Tapi Tuhan tolong dia. Roh Kudus bekerja dan kerjanya aneh. Dua-duanya jadi kepala sekolah. Dan dua-duanya mengatakan bersyukur. Bersyukur malah dikeluarin dari sini, saudara. Dia bersyukur ada di tempat ini. Saudara, puji Tuhan, sebagai hamba-hambanya kita tidak perlu mengandalkan diri kita sendiri. You don't have to promote yourself. Kita nggak perlu mengandalkan kekuatan kita. Karena sesungguhnya kekuatan Roh Kudus itu yang harusnya kita andalkan. Yang menopang seluruh pengalaman, seluruh pelayanan kita. Kekuatan Roh Kudus yang jauh lebih besar dari apapun hikmat dunia, dari apapun kekuatan yang dunia tawarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami mau belajar untuk melepaskan segala keinginan untuk mempromosikan diri, belajar semakin kecil dan semakin hilang, dan Kristus menjadi pusat. Kristus menjadi seluruh pesan yang kami sampaikan di dalam hidup kami, di dalam laku kami, di dalam kata kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Kristus menjadi pesannya. Bahkan ketika kami berkhotbah, tidak ada lagi yang lain selain Kristus yang menjadi pusat dari seluruh pesan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.